Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa semangat. Pada kesempatan kali ini Pak Azza akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 dan 2. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dalam hati masing-masing ya, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar membawa kemanfaatan buat kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini bertujuan yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna lambang gerakan pramuka, tunas kelapa dalam teks tulis. Siswa dapat menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks tulis dan gambar. Siswa dapat menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKU Pramuka. Siswa dapat menemukan informasi dari teks tulis dan gambar tentang lambang TKK Pramuka. Yang kelima, siswa dapat mengetahui informasi tentang lambang TKK Pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Robert Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Kepanduan Dunia. Sedangkan Bapak Pramuka Indonesia ialah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nama Pramuka dikenalkan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Sehingga pada tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Lambang gerakan pramuka di Indonesia ialah tunas kelapa. Anak-anak, dari penjelasan slide yang pertama, Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Dan juga lambang gerakan pramuka di Indonesia ialah tunas kelapa. Ada yang tahu kenapa kok tunas kelapa? Mari kita simak selanjutnya. Sebelum kita menyimak tentang tunas kelapa, saya mau bertanya, ada yang kenal beliau? Beliau ialah Sri Sultan Hamengkubuwono dan ini adalah Robert Baden-Powell atau Bapak Kepanduan Dunia. Makna lambang gerakan pramuka tunas kelapa. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang tunas kelapa dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Tunas kelapa kokoh. Artinya, setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja. Artinya, setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi. Artinya, setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar pohon kelapa kuat dalam tanah, artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita. Sudah jelas ya dari penjelasan kenapa anak pramuka itu harus kuat, anak pramuka harus tangguh, anak pramuka harus mandiri. Seperti halnya yang digambarkan oleh tunas kelapa. Pohon kelapa di pantai ada, di laut juga ada. Di bibir pantai maksudnya ya, di daerah pesisir laut itu ada. Di daerah pegunungan juga ada. Artinya pramuka itu harus kuat, harus bisa tumbuh, harus bisa hidup dan berkembang di
daerah manapun, dalam keadaan apapun. Kemudian pohon kelapa itu tinggi menjulang ke atas seperti halnya cita-cita para anggota. Seperti itu. Kita lanjutkan. Berdasarkan teks di atas, kerjakanlah soal berikut. Tulislah makna kata-kata yang tercetak miring dari teks di atas. Yang pertama ada lambang. Ada yang tahu lambang itu maknanya apa? Yaitu tanda pengenal yang tetap. Kemudian tantangan mempunyai makna hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Cita-cita bermakna keinginan yang selalu ada dalam pikiran. Punya cita-cita kan ya, setiap orang pasti mempunyai cita-cita. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi dokter. Tentu ketika menggapai cita-cita itu harus dengan semangat belajar, percaya diri, tekad yang kuat, disiplin. Itu merupakan cara-cara untuk menggapai cita-cita yang kita cita-citakan. Kemudian yang kedua, tulislah 2 informasi mengenai lambang pramuka yang kamu peroleh dari teks di atas. Lambang pramuka ialah tunas kelapa. Pramuka menjadikan tunas kelapa sebagai lambang karena setiap anggota harus berguna layaknya pohon kelapa. Itu ya, itu informasi yang kita peroleh dari teks bacaan di atas. Lambang gerakan pramuka ialah tunas kelapa. Lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang menghias cita-cita gerakan pramuka. Selain mempunyai lambang, pramuka juga mempunyai atribut berupa pakaian seragam. Seragam pramuka bertujuan menumbuhkan rasa disiplin, rasa persatuan dan persaudaraan, serta rasa bangga menjadi anggota pramuka. Pramuka dibagi menjadi beberapa tingkatan yang ditentukan berdasarkan usia, yakni usia 7-10 tahun disebut siaga atau pramuka siaga ya. Kemudian yang kedua usia 10-15 tahun disebut penggalang. Ya, ini kita lihat pemasangan atribut tanda pengenal pramuka. Ini saya contohkan seragam yang putri ya. Kita lihat di situ ada bajunya yang berwarna coklat tua dan coklat muda. Bawahannya yaitu coklat tua dan atasannya coklat muda. Kemudian di situ ditanda bahu pandu dunia yang berwarna ungu. Atas sebelah kiri itu ada namanya Wosem. Kemudian ada papan nama yaitu di situ berarti orangnya bernama Ananda Putri. Pati itu nama kotanya. Kemudian ada gambar lencana atau tanda pita gudeg. Kemudian ada lencana beda era. Selanjutnya di situ ada segitiga kuning ya, segitiga kuning yang di tengah-tengahnya bergambar tempat untuk menabung ya. Itu namanya tempat untuk menabung. Sehingga itu namanya bed TKK atau tanda kecakapan khusus menabung. Kemudian ada topi, kita masuk ke sebelah kanan ya. Ini ada topinya. Ada tanda tutup topi kepala, kemudian ada tanda pelantikan. Kemudian ada tanda barung hijau. Jadi anak-anak di pramuka siaga itu tidak ada namanya regu ataupun kelompok. Namanya itu barung. Barung itu mana Pak Aza? Barung itu yang berwarna hijau segitiga. Ini namanya barung. Ada barung hijau, ada barung ungu, ada barung coklat. Nah, itu namanya barung atau semacam kayak regu yang ada di siaga, tetapi diberi nama bukan regu, barung ya.
Kemudian ada TKU, tanda kecakapan umum, berwarna hijau. Nah, berarti kalau 2 sudah, anak yang ada di gambar ini sudah termasuk dalam tingkatan pramuka siaga bantu, karena ada pramuka di siaga dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu mula, bantu, sama tata. Untuk penjelasannya lebih lanjut, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKU pramuka. Mandiri merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Mandiri merupakan tidak bergantung pada orang lain. Untuk melatih kemandirian, anggota pramuka diciptakan sebagai kecakapan. SKU, syarat kecakapan umum. Di antaranya, contoh SKU yaitu melipat selimut, kemudian yang kedua itu menyimpan pakaian dengan rapi. Lah, itu merupakan contoh SKU, salah satu isi SKU yang ada di pramuka siaga, dengan tujuan menciptakan kemandirian dari anggota pramuka. Kemudian pramuka siaga dibedakan menjadi 3 tingkat yang saya sampaikan tadi. Yang pertama ada mula, ada bantu, dan ada tata. Saat setelah menyelesaikan SKU, anggota pramuka memperoleh TKU atau tanda kecakapan khusus. Ya. Tanda kecakapan khusus tadi yang berwarna hijau miring tadi, yang tumpuk 2, itu berarti anak itu sudah mencapai tingkatan pramuka siaga bantu. Setelah TKU, ada juga syarat kecakapan khusus yang akan memperoleh tanda kecakapan khusus TKK. TKK itu apa saja? Yang pertama menabung, ada TKK berkemah, dan juga ada TKK juru memasak. Lambang TKK dalam siaga berbentuk segitiga, dipasang di lengan sebelah kanan. Jika TKK lebih dari 5, maka harus diletakkan pada selempang. TKK pramuka terbagi dalam 5 kelompok, yakni bidang agama dan moral berwarna kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah, bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih, bidang keterampilan berwarna hijau, dan bidang sosial berwarna biru. Nah, kita lihat ini ada bidang tadi sosial, ada bidang apa itu? Ada bidang agama dan juga ada bidang kesehatan. 10 TKK wajib yang ada di pramuka siaga, yaitu ada TKK mengamat, gerak jalan, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, atau lagi kita lihat ada SK pengaman kampung yang bergambar kotak biru, kemudian di tengahnya ada kentongan. Kemudian ada TKK berkemah, TKK menabung, TKK menjahit. Itu adalah beberapa macam TKK wajib yang ada di gerakan pramuka. Selain TKK wajib, ada juga TKK yang tidak diwajibkan bagi anggota pramuka siaga. Di antaranya TKK melukis, TKK bernyanyi, TKK dirijen. Dalam memperoleh TKK, anggota pramuka harus melakukan kegiatan sebagai syarat untuk memperoleh TKK. Contoh misalkan di sini itu untuk memperoleh TKK melukis, anggota pramuka harus melukis dengan tangan sendiri dan karya sebaik-baiknya. Kemudian setelah lulus dinilai oleh kakak pembinanya atau gurunya, itu baru kemudian dikasih badge atau tanda kecakapan khusus yang berwarna hijau. Kemudian
TKK melukis, nanti ada ceritanya itu TKK memasak, berarti anak-anak itu disuruh memasak. Dalam melakukan syarat memperoleh TKK pasti setiap anggota memiliki cerita ya. Cerita untuk melakukan syarat itu. Terima kasih. Salam Pramuka. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.